Kalau kita sudah merenung sejenak, kemana agaknya arah diri saya? Kalau sudah dipakai Allah pada suatu jalan, syukuri, tekuni, profesional, mungkin itulah jalan menuju surga Allah. Ada yang masuk ke dalam surga itu melalui babus sholat, karena dia memang rajin sholat. Banyak sholat sunatnya, duha, isyraq, awabin, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir. Ada orang yang masuk ke dalam surga melalui babus shadaqah, hartanya banyak, berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah, membangun pesantren, tahfiz Quran, pondok-pondok, menghafal Quran. Ada orang yang masuk surga melalui pintu babul jihad, berjihad fisabilillah. Tapi ada orang yang masuk surga melalui babul qaziminal ghaiz, bab menahan amarah. Dia tidak punya uang untuk bersedekah, dia tidak punya ilmu untuk mengajar, dia tidak punya barang untuk diperjualbelikan, dia tidak punya bakat kepemimpinan, tapi dia mampu menahan emosinya, cerdas secara emosional, tidak mudah marah. Babul qazimin al-ghaiz, mereka juga masuk dari pintu menahan amarah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu surat dalam Al-Qur'an disebut dengan surat Ar-Rum. Yang dimaksud dengan Rom adalah bangsa Romawi yang hebat, yang gagah, yang perkasa, yang kuat rajanya, tentaranya. Tapi ternyata ada yang lebih kuat lagi, yaitu Persia. Maka disebutkan dalam Al-Quran, ghulibatir Rom, bangsa Romawi dikalahkan oleh Persia. Ada kerajaan yang lebih hebat disebut dengan Babilonia, sekarang terletak di Irak, dengan rajanya yang sangat berkuasa Nebukadnezar. Lalu kemudian hancur berkeping oleh kaisar dari Persia bernama Kaisar Cyrus. Peradaban tua di Mesir dengan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Hari berganti, musim berubah, kekuasaan naik, anak meracun ayah, membunuh merupakan sesuatu yang biasa, menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan. Itulah politik. Apakah Islam mengharamkan kekuasaan? Tidak. Seandainya doamu makbul dan doa itu hanya satu saja, maka berdoalah untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Politik kekuasaan. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tidak ada tempat berlindung kecuali Allah. Satu di antara yang pertama mendapatkan naungan itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Begitulah Islam. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang tokoh agama, tidak hanya seorang imam, tidak hanya khatib Jumat, tapi beliau juga adalah pemimpin Muhajirin, Ansar, Makkah, Madinah. Beliaulah pemimpinnya, Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Meninggal Nabi Muhammad SAW,
Sahabat berkumpul di satu tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Mereka mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin. Meninggal Abu Bakar Siddiq, mereka membaiat Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Persia yang sakit hati karena Islam sudah menyebar ke negeri Persia. Dia membunuh Umar ibn al-Khattab. Lalu dilantiklah Sayyidina Utsman ibn Affan. Utsman bin Affan terbunuh, lalu kemudian digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Habis masa periode Khulafa Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali berpindah kepada Bani Umayyah, lebih kurang 1 abad, berpindah menjadi Bani Abbasiyah. Islam tidak pernah kosong dari para pemimpin-pemimpin yang adil. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ati'ullah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, pemimpin. Idza kuntum thalathatan fi safarin, kalau kamu musafir 3 orang, falyu'ammiru ahadakum, hendaklah kamu mengangkat 1 orang jadi pemimpin. Nanti perjalanan ini akan berhenti di mana, makan di mana, ngisi bensin di mana, siapa yang mengarahkannya. Mesti ada amir dalam perjalanan. Kalau perjalanan 3 orang saja mesti ada 1 pemimpin, apalagi 30.000 orang, apalagi 300.000 orang, apalagi 3 juta orang. Begitulah Islam. Islam tidak mengharamkan kepemimpinan. Bahkan kepemimpinan dalam Islam diatur. Ulama menuliskan 1 kitab khusus berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam yang terkait dengan kesultanan, kepemimpinan. Ketika Islam sampai ke Nusantara, Islam tidak hanya mengurus masalah sholat, tapi lahirlah para sultan-sultan. Dari mulai Sultan Tidore, Ternate, bahkan sampai kepada Raja Ampat, bahkan sampai kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi, lalu kemudian Raja Sultan Banjar di Kalimantan, sampai kepada Sultan Aceh, Sultan-sultan negeri Melayu di Semenanjung. Mereka tidak hanya sekedar berislam, membaca Quran, berzikir, tapi juga mengatur pemerintahan. Begitulah Islam. Hari berganti, musim berubah. Ada orang yang memang dalam dirinya mengalir darah-darah kepemimpinan, maka mereka mesti memimpin dengan adil dan amanah. Lalu bagaimana dengan orang yang dalam dirinya tidak ada mengalir darah politik? Bukan berarti dia tidak bisa beramal soleh. Dia bisa berdagang, dia bisa berniaga. At-tajir pedagang, as-soduq yang jujur, al-amin yang amanah. Kalau dia mati, kalau dia meninggal, ma'an nabiyyin, dia akan bersama dengan nabi-nabi, was-siddiqin, dia bersama dengan orang yang benar, was-syuhada, dia bersama dengan orang yang mati syahid, was-salihin, dia akan bersama dengan orang yang soleh. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu tidak sama semuanya. Ada sahabat Nabi yang pedagang orang kaya, Sa'ad bin Rabi'. Ada sahabat Nabi yang bisnismen, Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat Nabi yang kaya raya karena usahanya, Utsman bin Affan. Tapi ada sahabat Nabi yang punya darah kepemimpinan, Amr bin As, Khalid ibn al-Walid, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagaimana kalau orang tidak ada darah kepemimpinan, tidak ada darah bisnis dalam dirinya? Dia mungkin punya darah pendidik, mengajar. Ada sahabat Nabi yang menyibukkan diri dengan mengajar. Abu Hurairah, orang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ada Abdurrahman, ada Abdullah ibn Mas'ud, ada Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas paling banyak meriwayatkan tafsir-tafsir Al-Quran yang diteruskan oleh murid-muridnya Imam Mujahid, Imam Ad-Dhahhak, maka Imam Ikrimah dari kalangan tabi'in. Jadi manusia ini memang diberikan Allah potensi dalam dirinya. Ada yang ilmuwan, ada yang pedagang, ada yang peniaga, ada yang petani. Idza waqa'at ala ahadukumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, ada bibit korma di tangan, falyaghrisha, tanamkan bibit korma, bertani. Kenapa kita mesti menanam? Karena korma pada masa itu adalah makanan pokok, orang tidak boleh mati kelaparan. Ma min muslimin yaghrisu gharsan yazra'u zar'an,
Kalau ada orang yang menanam tanaman, fatakuluhu tayrun, lalu tanamannya itu dimakan oleh burung, au bahimatun dimakan hewan, au insanun dimakan manusia, illa kanan alaihi shadaqah, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Ada orang yang berbakat menjadi petani, dengan pertaniannya dia bisa berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah, membangun masjid, dia petani terbaik. Ada orang yang punya bakat berniaga, berdagang, dengan perniagaannya, perdagangannya dia bisa menolong agama Allah, dia menjadi orang yang baik. Ada orang yang punya darah politik, dia merebut kekuasaan, dia menjadi pemimpin adil dan amanah, dia mendapatkan naungan. Ada orang-orang yang punya darah pendidik, mengajar, santun, murabbi, dari mulai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lalu kemudian memahami Al-Quran. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allama Al-Qur'ana, orang-orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Apa kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Allah kalau sayang kepada seorang hamba, dia pakai hamba itu. Kalau kita punya beberapa jam tangan, mana yang paling kita sayang, kita pakai. Kalau kita punya beberapa sepatu, baju, mana yang paling kita suka di hari raya, kita pakai. Begitulah kalau Allah sayang kepada seorang hamba, dipakainya hamba itu dalam bidang politik, dipakainya hamba itu dalam bidang bisnis, dipakainya hamba itu dalam bidang keilmuan, dia pakai hamba itu dalam bidang pertanian. Kalau kita sudah merenung sejenak, kemana agaknya arah diri saya? Kalau sudah dipakai Allah pada suatu jalan, syukuri, tekuni, profesional, mungkin itulah jalan menuju surga Allah. Ada yang masuk ke dalam surga itu melalui babus sholat, karena dia memang rajin sholat. Banyak sholat sunatnya, duha, isyraq, awabin, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir. Ada orang yang masuk ke dalam surga melalui babus shadaqah, hartanya banyak, berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah, membangun pesantren, tahfiz Quran, pondok-pondok, menghafal Quran. Ada orang yang masuk surga melalui pintu babul jihad, berjihad fisabilillah. Tapi ada orang yang masuk surga melalui babul qaziminal ghaiz, bab menahan amarah. Dia tidak punya uang untuk bersedekah, dia tidak punya ilmu untuk mengajar, dia tidak punya barang untuk diperjualbelikan, dia tidak punya bakat kepemimpinan, tapi dia mampu menahan emosinya, cerdas secara emosional, tidak mudah marah. Babul qazimin al-ghaiz, mereka juga masuk dari pintu menahan amarah. Allah Maha Adil. Orang-orang yang punya banyak uang, mereka bisa pergi ke Makkah, melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Setelah itu mereka pergi ke padang Arafah, lalu ke Muzdalifah, melontar jumrah ula wusta aqabah, tawaf ifadah. Mereka haji dan umrah. Bagaimana dengan orang yang tidak ada uang? Allah Maha Adil. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah. Duduk di masjid, sholat subuh, berzikir, baca Quran, pengajian, terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Tidak ada dalih untuk jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. La tai'asu, jangan pernah putus asa. La taqnatu, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai orang yang tidak mampu bersedekah, tidak mampu sholat, tidak mampu puasa, tidak mampu berzakat, tidak mampu berjihad, Allah masih berikan dia amal yang paling ringan, amal hati, ridha menerima takdir Allah, sabar, merasa cukup dengan pemberian Allah, qanaah namanya, tidak hanyut dengan dunia, zuhud namanya, senantiasa mengingat Allah, zikir namanya, kakinya tidak bergerak, uangnya tidak keluar. Hanya dengan amal-amal hati pun orang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun bidzikrillah, lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullahal azim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu ringannya, begitu mudahnya. Tapi setan selalu membisikkan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan bersumpah, la ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. Wala atiyannahum min baini aydihim, aku akan datangi mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Sampai kapan kita melawan godaan ini? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh di kandung badan, selama darah masih mengalir, selama jantung masih berdetak, selama paru-paru masih berhembus, disitulah kita terus berjuang. Dan Allah berjanji, walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsunya untuk mendekatkan diri kepada kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami. Laisal kamil alladzi lahu karamat, kata Imam Al-Kharraz, orang yang sempurna, wali-wali Allah itu bukan orang yang keramat, terbang di awan, berjalan di atas air, tidak mempan senjata tajam, bukan. Lalu siapa? Alladzi yabi'u wa yashtari, dia tetap melakukan transaksi jual beli di pasar. Wa yakhtalitu bin nas, dia bercampur baur. Wa yadhkurullah, tapi dia tetap berzikir mengingat Allah. Dengan berzikir mengingat Allah dia tidak curang timbangan. Dengan berzikir mengingat Allah dia tidak mengganggu anak gadis orang. Dengan berzikir mengingat Allah lisannya tidak menceritakan aib. Banyak orang berzikir di rumah Allah tapi melupakan Allah di luar masjid. Banyak orang berzikir ketika berada di majelis pengajian tapi melalaikan Allah. Siapa orang yang berzikir? Pedagang yang berzikir, dengan zikirnya dia tidak curang timbangan. Politikus yang berzikir, dengan zikir dia menjadi adil dan amanah. Ibu yang berzikir menjadi solihah, mendidik anak-anak. Kepala rumah tangga yang berzikir, dia akan menjadi kepala rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa khudhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum wa ja'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Allahumma dafa'na al-ghalaa wal wabaa wal fahsyaa wal riba waz zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'amma. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.